Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Alunius akan memberikan informasi mengenai 2,3 juta honorer siap diangkat jadi P3K melalui Undang-Undang ASN dan bagaimana nasib non-ASN ijazah SMA. Dan berikut informasi lengkapnya. Lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru pada 3 Oktober 2023 membuka peluang baru bagi pegawai honorer untuk mengubah statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah merancang rencana besar untuk mengalihkan status pegawai honorer menjadi P3K. Strategi yang disusun merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan setelah disahkannya Undang-Undang ASN 2023. Proses alih status ini direncanakan akan berjalan secara bertahap dan selektif, diawali dengan pengaturan jalur seleksi ASN untuk menyerap para honorer menjadi P3K. Menurut Deputi Bidang SDM, Aparatur Kemenpan RB Alex Denny, jumlah tenaga honorer yang mencapai 2,3 juta orang perlu diselesaikan dengan hati-hati dan tepat waktu. Sebagai langkah awal, penghapusan status tenaga honorer ditunda hingga Desember 2024. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen tenaga honorer baru. Alex Denny juga menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga honorer adalah kebutuhan akan guru di sekolah yang baru dibuka. Namun, ketika seleksi ASN dilakukan, sebagian besar tenaga honorer tidak lulus, membuat mereka tetap pada posisi semula, sementara formasi yang tersedia diisi oleh kandidat lain. Hal ini menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan secara bijaksana. Pemerintah sendiri telah mencoba beberapa strategi seperti menurunkan batas kelulusan dalam seleksi aparatur sipil negara. Namun, hal ini justru menurunkan kualitas sumber daya manusia ASN secara keseluruhan. Berbagai pendekatan seperti pembukaan formasi kebutuhan khusus bagi tenaga kesehatan, guru, dan tenaga non-ASN juga telah dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga honorer. Karena itu, pemerintah berencana untuk secara bertahap menyesuaikan porsi formasi kebutuhan khusus ini dari yang semula 80% bagi tenaga honorer menjadi 20% bagi kandidat baru. Dengan langkah ini, pemerintah berharap tenaga honorer akan lebih terserap dan secara bertahap beralih status menjadi P3K. Kendati demikian, proses ini tidak akan mudah karena akan melibatkan sejumlah proses seleksi yang ketat, serta
upaya penyempurnaan sistem agar lebih inklusif bagi tenaga honorer. Proses peralihan status ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi para honorer dan juga dapat meningkatkan kualitas pegawai yang bergabung dalam lingkungan kerja pemerintahan. Undang-undang ASN ini memberikan harapan bagi honorer untuk diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Menurut penuturan Ketua Tenaga Kependidikan Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia, Sutrisno, banyak honorer tendik yang berharap adanya kebijakan khusus yang dapat mengakomodasi mereka. Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum tersedia, terutama bagi mereka yang memiliki ijazah di bawah SMA sederajat. Meskipun demikian, Sutrisno berharap Undang-Undang ASN 2023 dapat memberikan kesempatan bagi para honorer, terutama untuk menjadi P3K. Namun, ada catatan penting yang disampaikan oleh Sutrisno, yakni keinginan mereka bukan sekedar menjadi P3K, melainkan P3K dengan status full time. Hal ini penting untuk menghindari kerugian bagi honorer yang sudah lama berdedikasi di lingkungan kerjanya. Sutrisno menekankan bahwa sistem paruh waktu dapat merugikan honorer dengan masa pengabdian yang panjang. Pemerintah telah merespon adanya tuntutan ini dengan menyatakan bahwa Undang-Undang ASN 2023 menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan honorer. Menurut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sekitar 2,3 juta honorer diharapkan dapat diselesaikan hingga Desember tahun 2024. Rencananya, proses penyelesaian akan dilakukan melalui jalur P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Menteri Anas menjelaskan bahwa kriteria bagi honorer yang dapat masuk ke dalam P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu akan diatur dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Namun, tidak semua honorer dapat terakomodasi dalam jalur P3K ini karena dari 2,3 juta honorer, cukup banyak diantaranya mereka yang tidak memenuhi syarat atau memiliki kekurangan dalam berbagai aspek. Seiring dengan hal tersebut, Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengangkatan aparatur sipil negara baik PNS maupun P3K. Contohnya, untuk guru persyaratan jelas adalah memiliki gelar sarjana atau S1. Meski begitu, ada jabatan tertentu yang masih memperbolehkan lulusan SMA seperti tenaga pemadam kebakaran atau damkar, sementara tidak ada kebijakan yang memperbolehkan lulusan SMP dan SD untuk bergabung sebagai ASN. Demikian info tenaga honorer yang akan diangkat jadi P3K part-time atau full time. Adapun lembaga terkait diberikan
waktu hingga Desember 2024 untuk menuntaskan masalah non-ASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.